Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Fa salatullahi wa salamuhu ala ar-ra'ufir rahim habibi rabbil alamin al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana bi barakati sayyidina Muhammad alif baina qulubina waj'alna ya rabbana minal mutahabbina fik bi barakati sayyidina Muhammad waj'alna ya rabbana minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhilina fik bi barakati sayyidina Muhammad innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan, dari semua yang hadir, yang husnudzon kami, semuanya punya niat baik untuk menghadiri acara Sambung Hati dengan Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus difahami sambung hati dengan Nabi itu bagaimana, nanti akan kita jelentrehkan, yang nanti juga akan dilanjutkan oleh para habaib, juga para ulama yang ada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah hadir para habaib. Bahkan ini mungkin beberapa waktu yang lalu ada Habib Abu Bakar Maulana Dawileh yang mungkin waktu beberapa tahun yang lalu Habibana di Masjid Cinta Rasul 4 tahun ya. Dan Habib Ahmad Al-Kaf yang insyaAllah kemarin juga sudah ketemu dengan kita di Majelis Maulid Saung Balong, yang insyaAllah Majelis Maulid Saung Balong juga segera dihadirkan dalam waktu dekat. Dan juga para habaib-habaib yang bersama kita saat ini. Dan juga Masya Allah para alim ulama yang kita lihat di sana, para kiai-kiai yang subhanallah juga hadir. Di kiri kanan kita juga para ajengan para kiai-kiai penerus dakwahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi itu harus kita maknai dengan jelas untuk agar kita sambung dengan Nabi. Bukan hanya acara hadroan, bukan itu. Atau ramenya gawe kayak begini, bukan itu, harus ada buahnya. Bagaimana kita sambung hati dengan Nabi. Sambung yang sesungguhnya. Ini hanya sarana-sarana. Kita mengadakan acara semacam ini sarana-sarana. Para ibu, para bapak, ini adalah pesantren Al-Bahjah, untuk kita kenalkan dulu. Pesantren Al-Bahjah di Kampung Pecinta Rasul. Ini ada anak-anak santri di belakang sana tempat tinggalnya. Dan insya Allah nanti akan semakin besar akan datang pejuang-pejuang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan membesarkan perjuangan di tempat ini. Yang kebetulan di sini adalah dikomandoi oleh Abah Judin dan yang lain-lainnya, Masya Allah. Kembali kepada masalah sambung hati kepada baginda. Gambarannya begini. Apa artinya kita membersihkan sebuah tempat kalau saluran yang mengotori tidak kita tutup? Apa artinya coba? Kamar yang kita bersihkan dari debu-debu tapi pintu-pintunya tidak kita tutup. Habis dibersihkan kotor lagi. Kita berupaya untuk sambung hati ngadakan maulid siang malam. Mungkin sampai 3 hari, 30 hari bulan maulid. Setiap malam Senin dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kadang kita tidak peduli, ada beberapa hal yang ternyata menjadi sebab kita putus. Dan kita tidak peduli dengan hal itu, lalu apa artinya? Perjuangan kita akan sia-sia, nggak akan sampai kepada sambung hati kepada baginda Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Dan ternyata sambung hati dengan Nabi itu indah, nikmat.
Berusaha sambung hati juga nikmat, indah. Maka yang tidak indah pasti bukan sambung hati kepada Nabi. Kalau kakak adik bermusuhan berebut waris itu putus dengan Nabi. Tapi kalau kakak adik tampak saling mencintai, saling mendukung, saling membantu, lihat sudah indah kan? Itu sambung dengan Nabi. Jadi kalau kita sambung dengan baginda Nabi itu hasilnya indah, menuju kepada sambung kepada Nabi juga indah. Yang tidak indah pasti bohong itu, bukan sambung kepada Nabi. Bersaudara yang indah, bertetangga yang indah, Nabi loh yang ingatkan. Kalau kita pengen sambung Nabi, Nabi sudah wafat. Sallu ala Nabi Muhammad. Mau sungkem suan Nabi, Nabi sudah wafat. Mau membela Nabi, Nabi sudah wafat. Tapi ada yang ditinggal Nabi, yuk kita sambung dengan yang ditinggal Nabi. Tetangga kita termasuk yang dipesani oleh Nabi loh ya. Sampai dihubungkan dengan sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita, yaitu iman, tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jaroh. Tetangga. Kalau ada orang, siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya hendaknya memuliakan tetangga. Jadi gebiar begini itu untuk belajar prakteknya, ayo kita dengan saudara. Lu kelihatannya tampak rajin maulidan setiap hari, wah hadir maulid, barangkali paling depan, nangis-nangis, sampai di rumah dia bikin nangis adiknya yang rebut waris. Paling rajin umroh haji, itulah orang ke neraka lewat Mekah, ada. Lu maulidnya maulid model apa begitu tuh? Sama adiknya aja nggak akur, sama saudara nggak akur. Wah tampak dia paling soleh dia. Bahkan mungkin tampak paling alim dia. Tampak paling banyak kebaikannya. Tapi tidak sadar. Dia ingin nyambung tapi dia pasang gunting untuk putus. Maka harus kita perhatikan. Baginda sudah wafat tapi yang ada, yang ditinggal. Tetangga, saudara-saudari kita. Kita mulai dari sini. Yang setiap hari kita lihat. Mungkin kita perlu buat satu kaidah. Nabi adalah yang kita tuju. Tapi menuju Nabi itu kita perlu jalur-jalur. Ya kalau kita tidak lewat jalur yang benar nggak bisa. Oh gayanya sholawatan setiap hari. Tapi nggak baik sama tetangga. Mana Nabi ridho? Sama saudara tidak akur. Mana mungkin Nabi ridho? Secara umum kaidahnya umat Nabi secara umum. Maka yang punya kasih sayang kepada umat Nabi, dia yang paling dekat dengan Nabi. Secara umum. Dan umat Nabi bermacam-macam modelnya. Kalau bicara keluarga, ini akan kita bahas juga dalam silsilah. Ibunda, ayahanda, bagaimana bakti kita. Memutus saudara, kakak adik, bagaimana silaturahmi. Pendidikan anak, anak kita sekolah di mana. Katanya cinta Nabi, anaknya nggak jelas sekolahnya. Anak kita boleh jadi dokter kok, tapi dokter yang ahli sujud. Sadar wahai pahala, perindu-perindu jadi dokter. Anak kita bisa menjadi orang kaya raya, terkaya di Majalengka. Tapi ternyata dia adalah rajin berbagi. Tidak ada masjid yang dibangun kecuali duitnya ada di sana. Tidak ada pesantren yang dibangun kecuali dia ikut andil di dalamnya. Tidak ada kebaikan yang diserukan kecuali anak Anda ikut. Itu anak yang kaya di dunia tapi sukses di akhirat. Nah ini harus kita pikirkan. Jadi sambung dengan Nabi ini penting. Bukan hanya sekedar biar kita perlu praktek. Makanya sekarang kita menjadi orang cerdas. Segala sesuatu yang menjadikan kita putus dengan Nabi, hati-hati. Jangan didengar. Jangan mau mendengar bahkan. Yang mengarah kepada permusuhan. Jadilah orang cerdas, nggak bisa diadu kalau sama umat Nabi. Sekarang ada sebuah kisah. Orang cerdas yang bernama Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri orang cerdas. Hatinya sambung kepada Allah dan Rasulnya. Imam Hasan Basri, kita menjadi Imam Hasan Basri hari ini. Sebentar saja untuk dibawa kita bawa pulang Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri waktu ngasih pengajian semacam ini. Tiba-tiba ada satu orang. Satu orang ini jamaah. Yang menyampaikan kalimat sanjungan di awalnya. Wahai imam, alangkah indahnya penyampaian. Ilmumu dalam, luas. Alangkah luar biasanya majelismu ini. Sanjungan diberikan. Tapi seorang imam
Tidak rindu sanjungan, tidak gila sanjungan. Di saat disanjung mah biasa-biasa saja. Tampak dari wajahnya nggak ada yang berubah, hanya biasa. Hanya mengatakan Allah yang menampakkan kebaikan. Akan tapi di saat mau dikritik, dikritisi, akan tetapi imam, kata orang tersebut, akan tetapi itu kan kritik. Dan di saat itu sang jamaah itu berhenti, akan tetapi imam. Rupanya seorang imam besar di saat mau dikritik malah berkata, rindu menanti kritikannya. Apa? Kenapa? Apa yang kurang? Ada apa? Tetapi kenapa? Waduh, ini orang hebat dikritik senang rupanya, bukan malah lari. Nunggu, karena dia ingin tambah baik, ingin lebih baik. Apa omonganku kurang benar atau bagaimana? Ada apa? Apa yang kurang? Sang jamaah memberikan kritikan, imam, akan tetapi sayangnya kenapa kiai di sebelah itu kok nggak senang dengan majelismu? Kiai di kampung sebelah itu kok nggak senang dengan ceramahmu? Padahal ceramahmu enak begitu. Lemes lagi Imam Hasan Basri, dikira mau ngeritik beliau. Rupanya cerita di sana ada orang yang benci dengan Imam Hasan Basri. Beliau kekasih Allah, wali, orang cerdas beliau, ulama yang sesungguhnya, bukan ulama abal-abal, bukan ulama picisan, ulama yang sesungguhnya. Di saat mendengar berita semacam ini bahwa imam di kampung sebelah ada ustadz yang tidak senang dengan engkau wahai imam. Saya, kenapa padahal ceramahmu enak? Apa kata Imam Hasan Basri? Wahai tamuku, dengar. Ini muridku, ini bisa kalau mempeleng orang mati nih. Ini muridku ini orang keker-keker, kau lihat ini. Kalau kamu bohong, awas. Kalau kamu bohong, kau akan dihajar oleh murid-muridku. Di sini tidak boleh ada orang bohong. Dia dengan berani, dengan semangat, demi Allah imam saya tidak bohong. Kalau hari ini pakai nilo videonya. Kalau hari ini, saya syuting kalau hari ini. Ini loh imam, saya enggak bohong imam, demi Allah saya tidak bohong. Ingat, jika engkau bohong, engkau akan dihajar oleh murid-muridku. Karena di sini tidak boleh orang bohong. Demi Allah imam saya tidak bohong. Baik. Jika omonganmu benar, berarti kau telah ngadu domba antara aku dengan kiai itu, dan kau pun harus dipukuli oleh anak-anak muridku. Pilih mana kau? Bingung. Kalau saya ngomong jujur, benar, dipukul. Bohong, dipukul. Kata Imam Hasan Basri, keluarkan orang ini, dia penfitnah. Dia akan mengajarkan aku benci kepada kiai itu. Aku tidak pernah ingin benci kepada siapapun. Keluarkan orang ini, dia membawa fitnah. Dikeluarkan orang ini. Inilah orang cerdas. Nggak bisa diadu domba dengan umat Nabi Muhammad. Hari ini kita jadi orang paling bodoh, dikit-dikit perang, dikit-dikit berantem. Lihat hari ini umat Nabi Muhammad diobok-obok oleh orang bodoh. Kita menjadi bodoh, mudah diadu domba, mudah berantem. Mana katanya ingin sambung dengan Nabi? Ayo Imam Hasan Basri kita bawa pulang ke rumah. Kadang kita diadu domba dengan saudara, dengar omongan langsung berantem sama saudara. Ustadz dengan ustadz. Kami pun juga tidak senang kalau suatu ketika ada santri ngomong, Buya, ada suatu video jelek-jelekin Buya. Ngapain ente ngomong gitu? Diam kau, biarkan. Memang kalau saya dijelekin, memang saya banyak jeleknya. Kenapa ente pusing? Saya tidak senang kalau ada orang melaporkan kepada kami yang menjadikan saya tidak senang hati. Kenapa? Sudah hati saya nggak baik, nggak seperti Imam Hasan Basri mau dikotori lagi. Telinga kita perlu kita jaga. Jangan sampai Anda ini yang pengen dekat dengan Nabi, Anda putus dengan bolongnya telinga yang nggak pakai filter. Semuanya didengar. Sehingga apa? Tampaknya umat Nabi, akan tapi tiba-tiba kita diajak bermusuhan. Kadang kita disuruh putus bukan kepada tetangga. Kadang kita suruh putus dengan saudara. Kadang tidak putus dengan saudara, kita suruh putus dengan ulama Nabi. Dengan dzurriyyah Nabi. Dengan orang-orang yang harus kita cintai dengan lebih. Kadang kita diobok-obok, dirusak hati kita. Pengadu domba mulai dari zaman dulu sudah ada. Mulai zaman iblis, mulai zaman bah kita Nabi Adam. Pada zaman Nabi juga adu domba ada. Sampai hari ini pengadu domba ada. Maka menjadilah orang cerdas.
pendekar yang gampang, mudah diadu domba itu pendekar palsu tuh. Ustadz kok mudah diadu domba? Itu ustadz bohong. Tidak mau karena ini adalah kekasihku, itu sahabatku, itu kecintaanku. Nggak boleh aku diadu domba. Baru hari ini kita akan menjadi orang kuat. Jangan dengar berita negatif tentang saudara kita. Akan tapi hari ini, Masya Allah di media sosial, begitu bodohnya kita melihat sesuatu yang merusak hati kita. Ibaratnya sudah tahu itu loh kolam bakal membawa bakteri koreng, malah kita berwuduk di situ. Apakah kita bukan orang bodoh? Seperti hari ini kalau kita puasa tidak buka handphone, kayaknya sudah waktunya. Biar kuping kita tidak dengar adu domba. Biar kuping kita tidak menjadi sebab kita benci kepada Nabi, sahabat Nabi, dzurriyyah Nabi, ulama Nabi, umat Nabi. Ayo menjadi orang cerdas hari ini. Jika kita punya prinsip yang hebat ini, hidup kita indah. Dengan tetangga mesra, dengan saudara indah. Dengan ulama kita betul-betul menghormati, dan antara ulama saling mencintai. Dengan dzurriyyah Nabi sambung. Hari ini hati-hati, banyak adu domba. Hati-hati. Kita ingin hidup indah. Ayo indah di rumah kita. Indah di masyarakat kita. Kita ingin dijauhkan dari baginda. Yang jauh dari baginda nggak punya surga. Upaya menjauhkan dari baginda ini bermacam-macam cara. Bermacam-macam cara dan setiap tahun modelnya baru. Kalau dulu orang-orang di luar Islam sana ingin menjauhkan kita dari Islam, nggak bisa tapi. Akhirnya bermacam-macam, menjauhkan dari Nabi susah karena Nabi adalah figur sejati. Maka ada upaya dari zaman dulu mengajari kita benci kepada sahabat Nabi. Ada kelompok yang mengajari kita benci kepada sahabat Nabi. Hasilnya apa? Kalau kita membuang sahabat Nabi, berita Al-Quran, berita hadis nggak akan nyampe ke kita. Sebab yang membawa berita hadis Nabi para sahabat. Ini upaya. Dan ini ada sekelompok orang yang menjauhkan kita dari sahabat Nabi. Mengajari kita mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hati-hati. Dan itu juga sudah masuk di negeri ini. Membenci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Membenci Sayyidina Umar bin Khattab. Ada sekelompok dan ini kuat juga, mulai kuat di negeri ini. Membenci Sayyidat Aisyah, membenci Sayyidat Hafsah. Hati-hati. Kemudian waktu itu apa? Arab misalnya. Arab memang ada Abu Jahal. Akan tapi kita tidak bicara Abu Jahal. Merendahkan Arab. Akhirnya tampak kesukuan. Tidak. Islam itu tidak ada suku-sukuannya. Tapi sekarang ada upaya menjauhkan dari Arab. Tapi ketahuilah, Nabi Muhammad adalah Arab. Kita mencintai Nabi SAW. Sehingga bicara Arab, merendahkan Arab loh. Katanya anti diskriminasi, anti rasis. Jangan sampai kita jadi orang rasis, pembeda-beda ras. Tapi kenapa kok sekarang ada sekelompok dulu, alhamdulillah. Mungkin Anda tidak pernah mendengar, dulu ada upaya menjauhkan orang dari Arab. Cuman yang dinukil memang Arab kebetulan ada Fir'aun ditampakkan, ada Abu Jahal. Tidak tahu bahasanya di sana ada Nabi Muhammad. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Uthman, ada Imam Ali, dan masih banyak. Tapi itu karena upaya. Ke depan kalau orang sudah biasa diadu domba, akhirnya musuhan suku. Sunda nggak boleh akur sama Jawa. Jawa boleh akur sama Madura. Ini akan diadu domba. Sunda, Batak segala macam. Semua umat Nabi mulia. Siapa yang paling dekat dengan Nabi mulia? Hati-hati. Membenci sahabat Nabi ada. Padahal kita sudah diajarkan, Masya Allah, orang dari dulu, ulama-ulama kita. Dengan kecerdasan mereka di dalam membawa kita, lihat ada pujian-pujian yang kita baca. Pujian-pujian yang kita baca. Itu adalah menunjukkan akidah. Mungkin masih tidak tahu lagunya kalau nadanya di Sunda seperti apa. Kalau di Melayu seperti apa. Kalau di Jawa kan ada misalnya Abu Bakar, sahabat Nabi, Umar, Utsman, Sayyidina Ali dan seterusnya. Itu kan disebut-sebut karena apa? Di situ ada ahli bait Nabi Muhammad, ada sahabat Nabi yang semuanya harus kita cintai. Sampai terakhir Siti Fatimah binti Rasuli, ada terusannya. Jangan lupa dengan Sayyidat Fatimah, ada gambaran-gambaran tentang orang-orang yang harus ada di hati kita. Ini ada pembahasan-bahasan akidah.
yang tanpa kita sadari ternyata itu sudah kita hafal. Mencintai ahli bait Nabi Muhammad, mencintai sahabat Nabi Muhammad. Kamu masih ingat cerita-cerita di masa kecil kita? Kita masih nada-nada yang dibuat, yang diambil daripada perkataan orang soleh seperti tombo ati kulimo sakwarnane. Ada 5 tombo hati, tidak ada dekat dengan orang soleh, dekat dengan orang alim, dekat dengan orang baik. Itu kan sebetulnya pendidikan. Dan sukses pada zaman itu, dekat yang sesungguhnya, bukan hanya dekat untuk kepentingan. Ayo kita menjadi indah hari ini. Kalau ada orang yang mengadu domba antara Anda dengan saudara, itu adalah iblis yang datang. Kalau menjadikan Anda benci dengan tetangga, awas, itu iblis yang datang. Yang ngajari rebutan waris adalah iblis. Yang mengajari Anda benci kepada para sahabat-sahabat Nabi, hati-hati. Itu iblis yang datang. Yang mengajari Anda benci kepada ahli bait Nabi Muhammad dengan bermacam-macam caranya, awas, hati-hati, itu juga iblis yang datang. Sekarang ada upaya itu. Apa buahnya? Apakah semakin indah dalam perkumpulan? Ternyata semakin tidak indah. Pasti fitnah dong di dalamnya. Yang semula ada perkumpulan yang indah. Di situ ada orang-orang yang Masya Allah. Para ulama, para habaib, para orang-orang soleh, para kiai. Dulu indah. Ada suatu ketika tampak tidak indah. Berarti ada yang nggak beres di dalamnya. Kita harus cerdas. Kalau ada kiai yang tidak baik, jangan dipukul rata. Itu kiainya jelek semuanya. Kalau ada polisi mencuri, orang cerdas akan mengatakan, itu oknum, bukan semua polisi. Ini ada polisi yang hadir majelis. Cuman kalau orang bodoh mengatakan, nah polisi itu kurang ajar tuh. Kan gitu jelek saya. Ada ustadz, mohon maaf atas nama ulama, hari ini pun juga media itu merusak. Pondok, kan ada ya pondok, ada memperkosa sini. Harus disebar seolah pondok semuanya begitu. Memang itu kerjaan ahli fitnah. Mungkin ada dari kalangan habaib misalnya, ada 1-2 yang melakukan, disebar seolah semuanya, itu fitnah. Kiai baik banyak, ada 1-2 melakukan kesalahan, dikatakan ini model dasar kiai. Nah, itu polisi ada yang jahat tadi, ya boleh. Tentara ada 1-2 jahat lalu disebarkan semua, penfitnah dia. Ingin menjadikan malaikat semuanya manusia ini. Sementara dia sendiri nggak bisa jadi kayak malaikat kok. Artinya ingin kita harus waspada. Kumpul dari tempat ini kita kembali kepada sebelum adanya fitnah-fitnah. Yuk indah. Ingat kiai-kiai di kampung. Dia adalah wali-wali tersembunyi. Dengan kasih sayang yang diajarkan. Termasuk yang kami serukan di akhir-akhir ini adalah menghidupkan kembali madrasah-madrasah diniyah. Yang menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dengan sangat sederhana. Mengenalkan keimanan. Kembali ayo madrasah diniyah. Antara ustadz dengan ustadz yang akur. Sebab antara ustadz dengan ustadz kadang juga bermusuhan. Na'udzubillah. Rebutan jamaah atau bagaimana. Itu bukan masuk dalam pembahasan kita. Itu yang kemakan fitnah tadi itu. Dia senang. Tidak usah dia di domba sudah berantem sendiri itu orang. Ayo koreksi. Masa kita kalah dengan penjual duren di daerah itu tuh jejer penjual duren itu ketawa-ketawa semuanya, asik semuanya itu. Ada daerah mana itu? Ada duren enggak di sini nanti? Ada duren enggak? Habib Ahmad senang duren. Antum kenapa enggak suka duren, Beb? Yakin? Kirain enggak. Anda pengen duduk sama orang yang enggak suka duren, Beb. Habib Bakar. Baik. Ya, gitu. Kadang-kadang di penjual sayur asik, kadang-kadang ustadz dengan ustadz tidak akur. Ada apa? Mau apa ya kiai ya ustadz yang berantem sama saudaranya? Pasti bukan Allah yang dicari. Itu ustadz model begini yang gampang kemakan fitnah, yang penting menguntungkan berantem nanti. Grup-grupan nanti. Memang modelnya senang grup dia. Preman pakai kopiah itu ya itu. Ternyata ada preman sesungguhnya, dia hanya nyamar jadi preman. Ternyata dia anak orang yang lembut hati. Banyak. Nah sekarang ustadz nyamar preman, ini kan repot berantem sama saudara. Itu di sana, di sini insya Allah ahli surga semuanya. Amin. Dengan cinta. Kembali cinta kepada sesama ustadz di kampung. Ustadz di kampung wali tersembunyi. Kalau kita bicara katanya Buya, Habib Ahmad dan semuanya ini Habib Bakar belajar di tempat yang jauh-jauh misalnya. Tapi semuanya belajar agama dimulai dari kiai kampung kita. Orang di kampung kita. Saya masih ingat kabiro walhamdulillah di mana? Di musola yang sempit belum ada lampu.
Masih ingat kalau habis tarawih itu ada yang nakal duluan di depan samping beduk karena setelah assalamualaikum langsung ada bunyi beduk. Rebutan, itu indah sekali. Nah, rebutannya bukan kayak rebutannya ustadznya. Ustadznya kalau rebutan berantem beneran. Kalau itu hanya rebutan mentong bedut. Pengen mentong duhur. Apa? Buka. Indah anak-anak bermain. Masa kita kalah sama anak-anak? Anak-anak itu kalau berantem sebentar banget. Tapi di kalangan ustadz kadang berantemnya lama. Nah ini ustadz yang gampang rebutan, gampang bermusuhan. Sama adik kadang bermusuhan loh ya. Sama adiknya. Sehingga adiknya tuh jualan baju koko aja dimarahi. Kenapa kamu jualan baju koko? Saya sudah jualan loh. Jualan kan bebas. Itu model-model begini adalah orang yang mudah diadu domba. Lihat, di saat ada arus adu domba hari ini karena gerakan adu domba, pasti ke bawah grup-grup kan. Bermusuhan. Tidak indah, percaya tidak indah. Hari ini kita perlu insaf, bangun insaf. Ayo kembali tata hati. Itu saudaraku. Itu umat Nabi. Itu dzurriyyah Nabi, itu ulama Nabi. Ini, ayo kita kembalikan. Setelah itu akan indah. Coba Anda sendiri dengan kecerdasan hati Anda sadar loh, pengadu domba itu di mata kita sebenarnya jelas. Orang yang suka mengganggu hati itu jelas. Kenapa kok orang itu bikin gara-gara? Kok saya jadi musuhan dengan tetangga itu kenapa? Anda harus paham dong orang cerdas. Imam Hasan Basri kok. Lah kok kita ngikuti saja, wah grup ini, seolah ini. Hati-hati, berarti kita paling bodoh orang. Indah setelah ini. Yang biasa ribut-ribut itu, coba kalau diintip di keluarganya, dia juga suka berantem sama istrinya kayaknya. Tidak indah itu, karena pendidikan Nabi Muhammad, pendidikan indah. Ayo kita kembali. Kita doakan jika ada pengadu domba. Orang yang membuat hati tidak indah, semoga Allah berikan hidayah. Apapun bentuknya mereka umat Nabi Muhammad yang lagi sesat cara bermuamalahnya. Kita doakan, kita tidak ingin mereka terus berlarut-larut. Hanya kita sedih ada sebagian orang yang ternyata suatu ketika kita berada di sebuah majelis semacam ini. Tidak lama beberapa tahun, pas tanggal berapa 12 Maulid apa kita sebuah tempat. Ada berhabaib, ada kiai, ada ini. Ada kiai di pojok nangis. Kenapa kiai? Dulu ada 20 kiai datang di sini semua, sekarang tinggal 5. Dalam hati saya, canggih betul ada setan yang mengadu domba. Ulama diadu domba. Pedagang saja ngadu domba nggak gampang. Ini ulama diadu domba. Tapi Anda ini ahli surga insya Allah. Kami husnudzon yang membawa Anda ke sini, Allah yang milih Allah. Kalau ternyata hari ini ada sesuatu yang menjadikan kita nggak senang dengan tetangga, dengan ulama, dengan habaib, dengan ini, kita tepis semuanya. Kita rubah semuanya cara pikir kita. Saya tidak mau diadu domba. Saya harus indah. Biarpun berat mungkin kita nyapa tetangga. Karena sudah terlanjur musuhan gara-gara diadu domba. Yuk kita mulai. Assalamualaikum besok tetangga. Kita kirim kue kepada tetangga. Ayo kita mulai. Harus kalau kita pengen maulidan. Jangan sampai hanya actionnya gayanya maulidan. Dikit-dikit maulidan. Tapi senang putus dengan Nabi. Dengan memutus dengan para umat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu buahnya apa? Indah. Ulama Nabi sangat mencintai umat Nabi. Umat Nabi harus mencintai umat Nabi. Dan yang kita serukan akhirnya ini ya ini, keindahan. Jangan mencaci, jangan mengolok. Jangan mencaci, jangan mengolok. Mencaci, mengolok, ini ada aroma adu domba juga. Kalau kita mengolok. Mungkin ada dua kubu yang berantem saling olok-olok. Anda keluar dari kubu itu. Anda kubu Nabi Muhammad. Kubu indah, kubu cinta, kubu kasih sayang. Yang kembali mencintai sahabat, mencintai Rasulullah. Dan semuanya ada hubungannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi, ahli bait Nabi, ulama Nabi, tetangga. Yang mereka adalah sambung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya ingin kembalikan ke rumah. Tolong rumah kita jangan dikotori dengan fitnah-fitnah. Makanya kalau nonton video milih bu ibu. Biarpun katanya dari Buya Yahya kalau ngadu domba tinggalin. Jangan didengar itu video. Karena adu domba adalah bukan kerjaannya umat yang beriman. Saya punya hawa nafsu bisa saya ngomong yang ngomong jelek jangan diikuti bu. Itu selesai. Pak. Kita ingin kembalikan. Ayo siapapun yang saat ini tenggelam di dalam dunia permusuhan ini, ayo berdamai, suluh berdamai antara umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kami ingin bawa ke Anda semua kembali kepada anak-anak Anda,
karena ini adalah biasanya tahun pelajaran baru, yang SD mau masuk SMP, SMP masuk SMA, SMA masuk kuliah, dan seterusnya. Ayo, mumpung ini saat tepat untuk membawa anak-anak kita kepada tempat yang lebih bagus. Mondokin anak. Kami seru kepada semuanya untuk bisa berpikir tentang mondokin anak. Tentunya kalau mondokin anak di tempat yang di situ tidak ada adu domba, di situ tidak ada caci maki, di situ yang ada hanya keindahan yang diajarkan. Dan kami pun juga siap akan dapatkan hadiah besar kalau mengingatkan kami kalimat-kalimat yang kurang pantas kami sebutkan. Nah, ini hadiah. Ada anak kami ingatkan, Buya, kalau bisa jangan ngomong kalimat ini, Buya. Iya, kadang-kadang namanya orang manusia, kita bukan malaikat, ke bawah suasana ngomong gak enak. Ya, kami mohon maaf. Makanya yang pernah tersakiti hatinya itu paling banyak didoain itu. Insya Allah paling bahagia di dunia. Yang pernah tersakiti hatinya oleh kalimat kami paling bahagia insya Allah. Kita doain. Baik, untuk pondok sesaat habis ini kita banyak habaib ini kayaknya harus menyampaikan sesuatu ini. Ada Habib Ahmad, Habib Bakar, dan seterusnya. Dunia pesantren. Ayo. Ini zaman ini Ibu, ini zaman mengerikan. Bukan seperti zaman dulu. Anda masih ingat zaman dulu itu masih zaman aman. Media itu belum banyak. Yang ada hanya TVRI, Anda harus sadar itu. Zaman itu yang ada hanya TVRI, media itu. Masih ingat Bu? TVRI, yang punya hanya Pak Lurah sama orang kaya di samping rumah kita. Itu pun gak setiap hari kita bisa lihat. Itu pun hitam putih, kalau pengen berwarna dikasih kayak warna pelangi, betul? Acaranya pun malam hari dok, siang nggak ada. Siang hanya hari Ahad, paling adanya apa itu? Ria Jenaka, betul? Malam kelompok Jabar, betul? Tua, betul. Sudah tua semuanya. Ini Anda ini sudah tua. Banyak tobat. Anda tua, sudah yang tahu ini sudah berarti tua semuanya. Ini nggak ngerti, ini kelompok Jabir nggak tahu, yang muda-muda. Ini juga, tahu nggak nih? Tahu ya, tua antum. Habib Bakar kayak muda ya, kayak pura-pura muda tuh. Nah, jadi begitu. Lihat, ini serius untuk merenung. Zaman itu tuh aman. Tontonan yang membahayakan, paling itu adalah misbar, layar tancap. Itu pun sering dimarahi ibu-ibu kan. Pulang malam jalan kaki, wah gak ada angkot segala macam. Aman. Negeri yang masih aman. Dunia yang masih aman. Godaan masih tidak banyak. Hasilnya adalah saya dengan Anda semuanya, kayak begini hasilnya. Terus bagaimana produk zaman ini yang mengerikan? Di saku anak kita isinya apa Anda tidak tahu. Kamarnya dikunci ngapain Anda tidak tahu hari ini. Kira-kira menghasilkan produk apa nanti? Hasilnya kayak apa, hai hamba Allah? Anda harus sadar betul hari ini begitu bahayanya keadaan. Kemudian alhamdulillahnya bersama keadaan yang seperti ini, Allah Maha Kasih. Mudah kita menemukan tempat sekolah yang di situ dididik dengan cara yang baik. Dulu namanya pondok anak-anak itu susah. Kami masih ingat zaman itu, pondok anak-anak itu susah. Di Jawa Timur itu, di masa-masa kecil kami itu susah cari pondok anak-anak. Adanya dulu untuk menghafal Quran itu di daerah Gresik sana, mungkin. Itu termasuk perintis pondok kecil yang paling utama dan pertama. Sedayu, kalau salah masih ingat. Waktu itu. Anak-anak kecil menghafal dengan cepat. Sampai buka cabangnya di Blitar juga ada waktu itu. Membaul apa Hisan atau apa gitu. Nah ini adalah, tapi sekarang ini orang, kemudian juga dulu namanya pondok itu identik apa cenderung seperti tempatnya orang melarat, kumuh dan sebagainya. Ternyata hari ini orang yang banyak duit, kaya raya, seneng anak yang mondok, karena apa? Pengen anaknya sukses dunia, tapi selamat akhiratnya. Mereka cerdas. Ini di pondok bukan orang melarat-melarat. Hari ini. Dulu iya mungkin kayaknya pondok, biasanya alasannya nggak mampu sekolah, mondok, nggak mampu bayar sekolah, mondok dulu. Sekarang enggak, mondok. Kenapa? Kesadaran. Orang-orang yang kaya, pejabat pada sadar anaknya agar tidak salah, maka dipondokkan sambil meniti ilmu dunia, tapi dapat ilmu akhirat. Jangan sampai kita tidak sadar. Kalau hari ini hari membahayakan, wahai para ibu. Anak Anda dari mana hari ini? Maka yuk kita rindukan kepada pondok pesantren. Alhamdulillah, Al-Baca ada di mana-mana termasuk ini. Ini adalah termasuk di antara berapa? 60 tempat. Kalau formalnya SD SMP-nya kita ada 17, Anda tinggal pilih. Anda pengen anaknya jauh, saya pengen jauh ke daerah Batam sana, boleh kirim sana anak Anda. Pekanbaru Anda. Atau dekat-dekat pusat sini ada. Atau ke Cirebon ada. Atau agak jauh Blitar sana. Anak kami juga ada di sana. Dan juga alhamdulillah di sini ada banyak kiai pesantren-pesantren. Di belakang ini ada Kiai Jajah, pesantrennya ada namanya, Kiai apa namanya pesantrennya? Mursyidul Falah.
Itu juga pondok. Dan masih banyak, ada kiai satu lagi. Yai, pesantren apa yai namanya? Ainul Haya, ya salam, Ainul Haya. Satunya Mursyidul Falah, wa Ainul Falah. Masya Allah, Haya. Ini pondok. Masih banyak pondok kita bisa milih hari ini. Mana kiai yang punya pondok? Tolong sebutkan kiai, jangan sembunyikan pondok. Akan kami sampaikan. Hari ini harus dikasih tahu pondok. Biar rindu kepada pondok pesantren. Anak-anak hari ini. Nah, yang pertama ini, pondok, rindukan mondok. Anak-anak Anda harus mondok. Cucu-cucu, kayaknya sudah kelas cucu ya. Oke lah, cucu Anda. Anak sudah pada gede. Yang punya cucu. Ada sok muda semuanya, gak ada punya cucu. Padahal bercucu semuanya Anda. Sudah cicit juga bahkan. Baik. Baik, yang kedua, jika anak Anda sudah tidak mau mondok, barangkali terlanjur kuliah dan sebagainya, Ibu, ini selalu kami sampaikan. Kalau memang jasadnya nggak mau mondok, ini ilmu baru, Ibu. Pondokkan hatinya. Hatinya biar mondok, biarpun jasadnya nggak mondok. Nyambungkan hati. Bagaimana mondokkan hatinya terserah. Bagaimana, yang penting hati Anda, hatinya sambung. Contoh, kami selalu buat contoh-contoh serupa, mirip-mirip. Tinggal nanti Anda mengembangkan contoh itu. Misalnya anak Anda kuliah di Jogja, suruh mondok nggak kira mau. Tapi sampaikan kepada dia, sayang, oke, kamu tidak mondok, tapi kamu harus sambung dengan pondok. Gimana caranya, Ma? Biasanya Mama atau Umi ngirim 1 juta rupiah, sekarang aku tambah 1.100.000. 100 rupiah aku tambah, 100.000. Untuk apa, Umi? Kamu kirim ke pondok itu. Ke Mursyidul Falah, ke Ainul Hayah, ke Al-Bahjah, ke pondok-pondok itu kau kirim ke sana. Setelah kau kirim ke sana, niatkan semoga ini menjadi sebab kebaikanku. Terus setiap bulan anak itu mengirim, nyambung. Sehingga kemarin lewat tuh nggak pernah lihat pondok, jadi mulai lihat pondok. Gitu. Mulai sambung hatinya. Ibunya nyetop, nggak ngirim, tanya, Umi mana tambahannya? Umi lupa ya? Lu ngingetin dia. Loh, ini penting, Ibu. Sambungkan hati. Sampai anak Anda selesai kuliah, dia mulai bekerja, mulai mendapatkan kekayaan, Anda ingatkan, sayang. Umi dulu kalau ngirim gimana caranya? Caranya gimana, Umi? Coba Umi ngirim berapa? 1 juta plus 100. Nah, 100 untuk apa? 100-nya untuk pondok. Sekarang kamu sudah dapat gaji kok. Potong dari gajimu, sayang, untuk pondok. Terus itu menyiapkan apa? Jika tiba-tiba anak Anda jadi orang terkaya, maka uangnya selamat karena dia sudah ngerti berbagi. Kalau tidak pernah Anda ajari begitu, nggak pernah ngerti, duitnya banyak, hanya berfoya-foya. Nah, ini adalah pondokkan hatinya. Diajak main ke pondok, antar kangkung, antar ini. Iya, nanti nyambung hatinya, biarpun dia belum mondok. Jangan dipaksa mondok, berantem nanti. Kalau anak Anda paksa masuk pondok, yang repot kiainya. Tapi hatinya bisa. Dia malah mengenyangnya. Pulang mungkin liburan sekolah, hanya ingin menyisihkan, mengantarkan beras atau apa ke pondok. Sudah sambung hatinya. Pondokkan hatinya. Yang kedua, mungkin anak sudah badung, bandel, gak bisa diatur dan sebagainya. Maka ambil pertolongan dari Allah. Allah fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhi. Kalau engkau nolong anaknya orang, maka Allah nolong anak Anda. Pedulilah dengan dunia pesantren hari ini. Yang sekarang lagi kita galakkan. Madrasah diniyah di kampung Anda perhatikan. Maka termasuk madrasah diniyah kami seru, tolong madrasah diniyah hidupkan. Dan memang kami selalu menyeru juga untuk berjuang di Al-Bahjah, tapi ini juga ada rambu-rambunya loh ya. Mohon maaf, ini kami tidak lupa. Kami Anda bergabung dengan Al-Bahjah, tapi ingat, bagi yang sudah punya ikatan dengan ajengan, dengan kiai, dengan ustadz, dengan habib, dengan siapapun, tidak boleh Anda memutus hubungan dengan beliau-beliau, hanya ingin gabung dengan kami. Sebab kalau Anda putus berarti Anda mengkhianat. Saya pun akan Anda khianati suatu ketika nanti. Nggak boleh putus. Yang dengan Mursyidul Falah, dengan Ainul Haya misalnya, Anda dengan beliau semakin maksimal. Dibagi pun nggak boleh. Oh ya, saya kan selama ini dengan Ainul Haya biasanya nyumbang 1 juta. Apakah boleh saya bagi 500 untuk Ainul Haya, 500 Al-Bahjah? Tidak, Ainul Haya utuh. Kalau muka Al-Bahjah bonus. Sebab apa? Anda sudah benar kalau sambung dengan ulama, tidak harus pindah ke Al-Bahjah. Adanya bonus mau nambah. Silakan. Ini harus kita ingatkan supaya tidak salah nanti. Anda berbondong-bondong pada kami, Anda nuruti hawa nafsu. Enggak beruntung orang nuruti hawa nafsu. Guru Anda, kiai Anda, habib, ustadz Anda yang selama ini membimbing Anda, itu harus Anda perhatikan. Tidak boleh Anda putus. Kalau Anda menambah link boleh dong, tapi enggak boleh mutus. Anda nambah saudara boleh, tapi jangan putus yang dulu. Baik, kemudian bagi anak yang badung, bandel dan sebagainya, perhatikan pondok-pondok itu. Nanti lihat, Anda tinggal nunggu. Asalkan Anda tulus, anak Anda akan kembali ke jalan Allah. Apakah nanti setelah lulus kuliah, setelah menikah, atau dan seterusnya. Jangan ragu. Selesai.
Aman, tinggal satu yang belum, yang nggak punya anak. Nah ini yang nggak punya anak gimana? Jangan sampai Anda nggak punya anak. Di dunia nggak punya anak, di akhirat nggak punya anak. Hati-hati, rugi. Siti Aisyah nggak punya anak di dunia, tapi di akhirat kaya. Imam Nawawi nggak punya anak di dunia, di akhirat punya anak banyak. Anaknya apa? Anak didik. Maka peduli ya kepada madrasah dia di kampung-kampung. Pesantren di kampung-kampung. Pesantren-pesantren ada peduli, Anda bantu mereka anak-anak itu akan menjadi anak-anak Anda. Termasuk yang kami galakkan madrasah ini ya. Mungkin ini Abah Haji Udin. Dan yang ada di Majalengka tolong tengok, jangan hanya ngurusi Al-Bahjah saja. Mana? Abah Haji Udin. Dunia luas, bukan Al-Bahjah tok. Lihat pesan madrasah ini ya, ajengan-ajengan. Gentengnya turun, ada yang nggak bisa naik. Toilet khususnya. Toiletnya. Kita juga ada gerakan ketika lapor Abah Haji Udin, nanti kita akan sampaikan kepada tim, kita ingin membuat, nggak tahu judulnya apa sih, toilet syar'i, toilet sehat itu. Jadi ada madrasah, mungkin masjid yang ada tempat ada pengajiannya santri banyak, toiletnya nggak benar kita akan siap, kita akan benahi. Kita buat yang sesyar'i mungkin, sehingga kalau ada anak putri ke toilet ada kuncinya, mau wudhu buka aurat tidak kelihatan dari luar. Ini kita pikirkan. Karena betul madrasah ini itu istimewa, luar biasa. Kiai-kiai kampung itu masya Allah wali tersembunyi. Itu nggak viral, nggak pengen viral, susah diadu domba kiai begitu tuh yang tulus, nggak nyari duit. Kadang beliau itu ngajarnya tuh habis kerja pagi sore ngajar, kerja pagi sore ngajar. Kalau ada musim panen dia ikut manen padinya orang, kan begitu, dapat berapa persen. Lari buru-buru, lari dia. Buru-buru ke rumahnya, mandi, belum punya sabun cair, ada sabun pelak. Ngajar di kursi meja kelihatan putih telinganya, ada sisa sabunnya. Bayangin itu wali indah. Dan kita menemukan guru-guru luar biasa. Ini yang harus diperhatikan juga. Bahkan itu perlu, kalau sambung hati dengan Nabi, sambung di sana. Tapi para orang tua ini kayaknya Masya Allah. Mungkin kalau sederhananya masalah pendidikan begini loh ya. Ada enggak orang tua yang ngomong gini, saya sambungkan masalah pendidikan. Nak, yang penting kamu sukses di dunia, setelah itu kamu masuk neraka nggak apa-apa. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cuman kenyataannya hari ini Bu, kalau sudah urusan dunia, anak diperhatikan. Urusan akhirat nggak terlalu penting. Itu biaya sekolah tuh jutaan Bu. Itu biaya sekolah kuliah. Jutaan, puluhan juta, ratusan ribu, jutaan kuliah. Tapi kadang ngaji di madrasah diniyah di kampungnya, dimintai sumbangan 5.000 katanya kemahalan. Ini Bu model apa? Saya tidak perlu pembetulan. Saya perlu nanti kita sama-sama menghidupkan kembali madrasah diniyah. Pimpinnya Mbah Judin nanti. Ditunjuk sekarang. Kontrol semuanya. Nanti kondisi dengan yang lainnya dipikirkan di data. Kampung ini ada mana? Kita cicil. Karena itu penting. Dan nanti mungkin ustadznya dikasih pembekalan supaya disiplin waktu. Supaya kalau disiplin waktu itu penting, supaya kalau anak ngaji situ orang tuanya juga tenang. Sebab ada kadang-kadang datang jam 3, pulang jam 9, ngajinya habis maghrib sebentar tok. Yang banyak mainnya. Ini juga masalah nanti. Yuk kita benahi semuanya, karena itu penting. Baik, bagi yang tidak punya anak, tumpahkan rezeki Anda ke tempat mulia tersebut. Jangan sampai Anda meninggal dunia tidak punya anak di akhirat nanti. Ini bisa kami sampaikan insyaallah sambung hati. Ayo kita hidup dengan cinta. Jangan dengar berita tentang kejelekan siapapun. Kau tutup telinga. Bahkan jangan pengen dengar. Yang menjadikan Anda bermusuhan, apalagi bermusuhan dengan orang-orang penting, musuhan dengan ulama. Ada kan sikap fitnah ulama. Musuhan dengan pondok, musuhan dengan habaib, musuhan dengan ini. Anda hindari. Anda jangan dengar. Kalau Anda dengar, lihat, namanya manusia, hobi. Setan sudah ada bercokol di sini. Hawa nafsu, asik, tiba-tiba bermusuhan. Rugi kita. Surga kita buang, alasan gayanya pakai sambung dengan Nabi, tapi telah memutus dengan Nabi Muhammad SAW. Ini saja, nanti insya Allah ada para pembimbing guru-guru mulia, insya Allah menyampaikan pesan-pesan kemuliaan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wahai Dat yang Maha Kasih. Ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada kami, agar kami bisa berkasih sayang kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari permusuhan, kebencian, dendam, dengki di antara kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan di hati kami dalam membangun cinta dan kasih, hingga kami akan kebal, tidak akan termakan fitnah-fitnah yang menghancurkan kami.
Kami rindu kebahagiaan di dunia sebelum di surga nanti ya Allah. Di antara kami di rumah kami ya Allah. Keluarga kami, jauhkan kami dari permusuhan di keluarga kami. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris yang saat ini sering terjadi. Kakak adik yang tampak beribadah, tampak baik akan tapi bermusuhan dengan saudaranya karena warisan. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari percekcokan di dalam rumah tangga kami. Kami ingin rumah tangga kami indah. Kami ingin rumah tangga kami bahagia ya Allah. Kami ingin hidup kami indah. Anak-anak kami jaga mereka. Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga. Mudahkan kami menghantarkan anak-anak kami kepada kemuliaan. Mudahkan kami menghantarkan anak-anak kami ya Allah kepada kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Ya Allah, anak-anak kami yang saat ini kami lihat wajah-wajah mereka ya Allah. Anak-anak kami itu ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini mempunyai anak yang jauh dari kemuliaan, mempunyai anak yang jauh dari kebaikan, mempunyai anak yang bejat, ya Allah, dalam kehinaan, jauh dari kebaikan, kami mohon berkat kehadiran orang-orang tua yang mulia ini, kembalikan anak-anak itu ke jalan yang kau ridha ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan kepada anak-anak itu ya Allah. Jadikan anak-anak itu kelak menjadi anak yang menjadi sebab kebahagiaan orang tua mereka. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Yang telah mendahului kami, ampuni, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari kebencian, dendam, dengki kepada sesama kami ya Allah. Sesama kami umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga lisan kami ya Allah, jangan sampai lisan kami menjadi sebab orang bermusuhan. Dan jauhkan kami ya Allah dari termakan fitnah ya Allah. Jaga hati kami ya Allah, jika Engkau menjaga kami tidak ada yang mengganggu kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad, mencintai sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad, mencintai ahli bait kekasih-Mu Nabi Muhammad, mencintai ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami mendukung dan berjuang di jalan mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, mereka yang saat ini termakan fitnah, permusuhan, kebencian, mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ya Allah tidak rela jika mereka terus dalam fitnah yang mereka hembuskan. Kami pun juga tidak rela jika sebagian mereka termakan fitnah ini. Kami mohon dari majlis mulia ini, lembutkan hati mereka ya Allah. Jaga hati mereka ya Allah. Dari benci hati dengan cinta ya Allah. Dari termakan fitnah menjadi sadar ya Allah. Kami mencintai mereka ya Allah. Kami tidak ingin mereka ya Allah menjadi penyeru kebencian ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karena-Mu. Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jaga negeri ini ya Allah. Pemimpin, berikan pada kami pemimpin yang baik ya Allah. Jika pemimpin kami baik, maka kami mohon tambahkan kebaikannya. Jika pemimpin kami tidak baik, kami mohon berikan kepada mereka ya Allah petunjuk agar menjadi pemimpin yang baik ya Allah. Kami rindu kebaikan untuk semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari judi yang hina ya Allah. Judi saat ini begitu mudah dilakukan, kadang di mihrab masjid dia bisa judi online. Ya Allah, kehinaan begitu mudah dilakukan oleh hamba-hamba-Mu hari ini. Kami mohon jaga mereka ya Allah, jauhkan dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari riba yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari zina, mukantimah zina, zina yang busuk itu ya Allah. Busuk di diri, busuk di dunia, busuk di keluarga, busuk di akhirat. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari mukaddimah zina. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, bencikan kepada zina. Tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan. Tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum ya Allah. Buka pintu halal untuk kami, untuk mereka semua ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu hingga kami tidak rindu kepada yang haram ya Allah. Kami mohon ya Allah, jaga kami, anak-anak kami semua ya Allah. Jadikan tempat ini tempat yang penuh berkah ya Allah. Tempat bertemunya hati dalam cinta ya Allah. Tempat mengabdi di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang berjuang di tempat ini, Engkau Maha tahu siapa mereka, siapa dia ya Allah. Berikan segala kebaikan untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang di tempat ini. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama
bersama mereka. Kami mohon ya Allah, para habaib, para alim ulama, ya Allah yang ada di tempat ini, di kiri kanan tempat ini, ya Allah makmurkan majelis mereka, pesantren mereka dengan orang-orang soleh, santri-santri yang soleh, solehah, ahli surgamu. Dan jadikan kami dengan mereka adalah orang yang saling bergandengan tangan dalam berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Hanya Engkau yang maha kuasa menjadikan itu semuanya indah ya Allah. Indah ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Kami takut ya Allah di alam barzahmu dengan membawa dosa. Ampuni dosa kami, dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa lisan kami, dosa anggota tubuh kami, dosa syahwat kami, dosa hati kami. Engkau maha tahu, ampuni kami ya Allah. Ampuni dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya.